Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel informasi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sobat Safety, episode sekarang kita akan masuk pada langsung contoh penilaian fire safety risk assessment di rumah sakit. Yang pertama nanti dilihat di slide ya, di contoh itu lembar awal itu kita memberikan judul fire safety risk assessment ya. Jangan lupa di atasnya itu institusi rumah sakit masing-masing ya. Kemudian nanti dilihat terus ke bawah itu nama gedung. Nah, ini nama gedung atau ruangan yang akan kita nilai. Di contoh yang kami berbagi sekarang yaitu ruang sentral gas medis ICU. Jadi kita akan melakukan FSRA di gedung atau ruang sentral gas medis ICU. Kemudian proses kegiatannya apa? Yaitu sumber gas medis dan suplai gas medis. Ya, batasannya ruang itu ya yang akan kita nilai. Kemudian tanggal, bulan dan tahun jangan lupa dibuat. Dan bagian bawah itu instalasi yang menilai dalam ini Sobat Safety kita dari Kesling dan sanitasi K3 rumah sakit atau nanti disesuaikan dengan unit penilai di rumah sakit masing-masing. Selanjutnya kita mulai masuk proses penilaian ya. Yang pertama kita mulai dari pertimbangan untuk fire safety risk assessment di gedung atau ruangan yang kita nilai ini ya. Dalam hal ini contohnya ruang gas medis ya. Yang pertama yaitu yang perlu kita catat pertimbangannya tentang pintu keluar gedung atau ruangan gas medis kita ya. Nah, ini kami contoh, kita survei, ternyata pintu keluarnya hanya memiliki satu pintu keluar. Kemudian jalur evakuasi itu kita dapat catatannya belum ada penandaan ya. Kemudian ada barang yang menghalangi, catatan temuannya ya. Kemudian deteksi kebakarannya. Nah, ternyata kita di lapangan belum ada, kita tulis belum ada. Kemudian penyimpanan zat berbahaya ya. Di situ belum tersedia. Kita buat belum tersedia. Selanjutnya rencana evakuasi darurat kebakaran di ruang yang kita nilai itu kita temukan ternyata belum ada ya. Kemudian kebutuhan keselamatan kebakaran juga belum ada, pemberitahuan ke semua orang juga belum ada bila terjadi kebakaran ya. Kemudian pelatihan keselamatan kebakaran di ruang khusus gas medis kita ternyata memang belum dilakukan. Lembar berikutnya itu pendahuluan, ini akan menjelaskan sekali lagi batasan daftar periksa atau checklist FSR kita. Jadi di sini Sobat Safety tinggal baca ya, nanti dilihat. Jadi ada 5 tahap itu kita berikan batasannya sehingga pada saat nanti kita melakukan checklist di daftar periksa, teman-teman melakukan penilaian berdasarkan checklist tersebut ada batasannya yang harus dilihat. Jadi tidak akan kemana-mana sehingga tidak membuat kita bingung ya, atau malah nanti buat kita jadi kelihatan rumit ya, padahal sederhana, kita sendiri yang membuat jadi rumit. Nah, Sobat Safety bisa baca, saya tidak akan membacakan langsung satu persatu, tinggal dilihat, ini contoh ya, nanti kalimat bisa dikembangkan, tapi prinsipnya 5 tahap itu batasannya seperti ini dulu yang paling sederhana ya. Kemudian tapi kita coba ya Sobat Safety, takutnya berbagi ya, nanti sambil dilihat kita coba bacakan ya sehingga paham pengertiannya dalam mengimplementasikan nanti pada saat melakukan checklist daftar periksa ya. Pada pendahuluan ini batasannya kita tetap membagi 5 tahap yang sesuai pernah kita bahas di episode sebelumnya. Ini kita sudah rapikan, yaitu tentang tahap 1 bahaya kebakaran. Batasannya itu menemukan ya atau mencari sumber panas percikan, terus penyalaan yang bila bersentuhan dengan sumber bahan bakar apapun serta oksigen di udara akan menimbulkan kebakaran.
Kemudian sumber panas percikannya, ya, yang harus kita lihat batasannya itu apakah ada pemanas, adakah penerangan, ya, apapun bentuknya, lampu, terus adakah nyala api di ruangan itu, atau stop kontak listrik, kemudian peralatan listrik, proses panas seperti pengelasan bila ada perawatan di situ, terus proses penggilingan bila ada pemutaran sesuatu yang menimbulkan panas, terus rokok, korek api, ya, atau apapun proses yang menimbulkan panas berlebih yang dapat menimbulkan percikan. Ya. Kemudian menemukan atau mencari bahan yang mudah terbakar di lokasi tersebut. Seperti, ya, batasannya ya, kantong sampah, ya, yang mudah terbakar bisa dari plastik, terus perabotan yang bisa terbakar, bensin, solar, cat, vernis, kayu, kertas, karet, ya, dan dinding atau plafon, ya, yang dilapisin bahan yang bisa terbakar di dalam dan di luar gedung ruangan yang kita nilai tersebut. Yang kedua, tahap kedua itu orang yang berisiko. Batasan penilaiannya, semua orang yang berisiko dan orang yang sangat berisiko, terutama di jam shift, ya, atau di luar jam kerja, di mana jumlah petugas berkurang, seperti staf yang bekerja kalau ada, ya, di ruangan gas medis tersebut, atau misalkan adakah orang sering berkunjung, anak-anak, ya, pelanggan, orang tua, orang cacat, serta orang yang tidak akrab dengan lokasi di gas medis tersebut. Itu batasannya, ya. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Ya. Batasannya yaitu semua data temuan di nomor 1 dan nomor 2, ya, dicatat dengan jelas dan buatkan apa risiko kebakarannya serta apa risiko bagi orang yang ada di dalam gedung dan juga sekitar gedung bila terjadi kebakaran. Ya. Terus menghilangkan dan mengurangi risiko, ya, yang kita catat di atas tadi, kebakarannya dengan cara bagaimana menghindari terjadinya kebakaran yang tidak sengaja. Ya. Seperti contoh temuan sumber panas percikan dan penyalaan bila terbentur, ya, atau terdorong, atau sesuatu yang dapat menyebabkan kebakaran, atau sebaliknya. Nah, batasan berikutnya, kita harus membuat proteksi apa yang kita lakukan, ya, bagaimana mengambil tindakan untuk melindungi tempat kerja dan orang-orang dari kebakaran di lokasi gas medis tersebut. Tahap 4 yaitu penyimpanan dan perencanaan dan pelatihan. Ya. Nah, penyimpanan data itu kita akan bagaimana menyimpan catatan tentang bahaya kebakaran, ya, dan apa yang telah dilakukan untuk mengurangi, ya, menghilangkannya, baik dari masukan dari yang berkompeten, ya, serta ide-ide yang sederhana dan praktis yang didapat dari seluruh staf yang ada di lokasi tersebut. Untuk perencanaan, batasannya itu memiliki perencanaan yang jelas tentang bagaimana mencegah terjadinya kebakaran dan bagaimana menjaga keselamatan semua orang jika terjadi kebakaran. Ya. Yang kelima terakhir itu review, ulasan. Nah, ini kita mengulas dari tahap 1, 2, 3, dan 4. Yaitu mempertahankan, ya, penilaian risiko kebakaran yang sudah ada kita nilai sebelumnya dengan melakukan tinjauan rutin, ya, karena risikonya dapat berubah. Nah, jika ada perubahan risiko yang signifikan dan merubah perencanaan secara signifikan, maka harus diinformasikan kembali, ya, ke staf yang bekerja di gas medis tersebut, ya, bila perlu dilakukan pelatihan ulang. Selanjutnya, Sobat Safety bisa lihat ini daftar periksa FSRA-nya, ya, kita sudah berbagi, nanti dilihat, ya, formatnya seperti ini, contoh, ya, Sobat Safety. Kemudian dari 1 sampai 5 itu sudah dilihat, nanti dibaca checklistnya, ya, ada total berapa dari tahap 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, nanti dikelompokkan, dibaca oleh Sobat Safety, bisa dilihat, ya, checklistnya
sudah kita rapikan sesuai dengan episode sebelumnya. Jadi Sobat Safety, checklist ini checklist yang paling sederhana yang kami berbagi pengalaman di lapangan. Ya, Sobat Safety, untuk format, templates ataupun apapun, saya selama di K3 itu belum menemukan bahwa template itu harus begini. Nah, ini disesuaikan oleh Sobat Safety sendiri nanti di lapangan dengan gaya masing-masing. Yang penting prinsip-prinsip dari daftar periksanya sama visi kita. Nah, bentuk kotak kah atau bentuk apa harus disesuaikan dengan Sobat Safety di tempat masing-masing yang nyaman buat Sobat Safety. Nah, setelah daftar di atas, baru kita langsung melakukan penilaian. Ya. Nah, ini sekali lagi kita contohnya ruangan gas medis ya di ICU. Nah, kita ke lapangan, kita masuk tahap 1, bahaya kebakaran. Dari contoh, Sobat Safety bisa lihat, ternyata sumber panas dan percikan itu ditemukan, yaitu yang ada di situ yaitu lampu penerangan, ya, stop kontak, adanya pengelasan atau sumber lain dari orang, ya, bila pada saat melakukan perawatan ya di lokasi sistem gas medis tersebut. Kemudian bahan mudah terbakar yang ditemukan, tempat sampah, ada kertas kardus, ada karet sambungan, ternyata ada korek api. Nah, itu temuan yang pada contoh pada saat ini di tempat Sobat Safety disesuaikan ya. Apa yang ditemukan yang ada, baik sumber percikan maupun bahan terbakar, yaitu ditulis apa adanya. Ada 1, tulis 1, ada 2, tulis 2, dan seterusnya. Yang penting sesuai dengan penilaian dan temuan benar-benar di lapangan, tidak mengira-ngira. Kemudian tahap keduanya yaitu orang beresiko. Nah, kita lakukan penilaian ya sesuai dengan checklistnya. Yang satu, ternyata untuk yang orang yang berisiko, kita melihat bahwa yang berisiko di situ petugas teknik gas medisnya pada saat melakukan pengisian, pemeliharaan ataupun perbaikan. Itu yang berisiko di tempat itu. Kemudian yang sangat berisiko. Nah, kita melihat di lapangan ternyata catatannya yaitu petugas teknik gas medis di malam hari karena dia sendiri. Kemudian petugas medis ICU yang bisa ya, kemudian pengunjung yang melalui koridor, itu yang sangat berisiko ya. Kenapa nanti kita lihat di temuan catatan berikutnya. Nah, pada saat kita masuk ke tahap 3, yaitu kita masuk pada checklist risiko kebakarannya apa. Nah, kita lihat di lapangan sesuai dengan batasan ya. Sekali lagi bisa Sobat Safety baca di atas apa di penilaian batasan penilaian. Ternyata kita melihat risiko kebakarannya di tempat gas medis tersebut bila terjadi kebocoran gas medis yang sudah memenuhi ruangan, itu masuk ke sela-sela stop kontak dan lampu penerangan yang ada di situ. Kan ditemukan tadi kan di lapangan tentang lampu penerangan sumber panas dan percikan, yaitu pecah baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka akan menimbulkan ledakan dan kebakaran. Itu risiko kebakarannya. Yang berikutnya ada lagi risiko kebakaran yang jadi temuan, yaitu bahan mudah terbakar seperti sampah. Kan ada temuan di atas tadi, sampah plastik, kertas kardus, karet pada sambungan, dan menyebabkan api cepat membakar ya, api cepat membesar, mohon maaf itu. Jadi bahan-bahan ini berisiko kebakaran. Jadi itu yang kita temukan ya. Kemudian ini risiko pada orang ya, checklist risiko pada orang. Yang pertama yang berisiko tadi yang kita jadi temuan di atas, yaitu petugas teknik gas medis. Nah, ini petugas itu dapat menjadi penyebab kebakaran. Bila terjadi kebakaran, api akan dengan cepat mengenai petugas. Maka dia jadi berisiko salah satu temuan. Nah, kemudian yang sangat berisiko
temuan catatan kita di atas, yang pertama petugas teknik gas medis di malam hari. Ya. Nah, ini petugas dapat menjadi penyebab kebakaran. Itu bila terjadi kebakaran ini tidak ada yang memberikan bantuan. Jadi dia sangat beresiko karena sendiri. Kemudian petugas medis ICU. Ya. Nah, ini petugas medis masuk ke ruangan gas medis untuk melihat kondisi sistem gas medis bila terjadi masalah. Itu bila terjadi kebocoran itu gasnya, maka petugas medis itu biasanya akan masuk, dia mematikan atau menghidupkan lampu. Dan ini bila terjadi kebocoran itu lampu penerangan itu kita hidupkan, kita matikan, itu akan menimbulkan kebakaran. Jadi dia sangat berisiko juga termasuk. Berikutnya pengunjung yang melalui koridor di sekitar ruang gas medis tersebut. Nah, pengunjung ini akan menyebabkan kebakaran itu jika terjadi kebocoran, itu membawa bahan bakar dan menghidupkan sumber panas. Ya. Jadi bila terjadi kebakaran, kemungkinan api akan menyebar dan dapat menyambar ya dengan cepat bila membawa bahan bakar yang mudah terbakar tadi. Nah, ini mengapa di sini kita dapatkan catatan bahwa pengunjung yang melalui koridor itu sangat berisiko maksudnya. Berikutnya kembali yaitu checklist pemisahan sumber bahan bakar dengan sumber panas atau percikan. Ya. Kita menemukan catatan ya di atas tadi. Nah, itu kita masukkan catatan di atas tentang pemisahan ini kan, bahwa ditemukan di situ kotak sampah, kardus dan karet sambungan ya yang berdekatan dengan panel listrik dapat menyebabkan kebakaran bila ada percikan, dan panel untuk itu perlu diberi jarak yang cukup sehingga tidak terlalu berdekatan. Nah, jadi data catatan di atas kita masukkan pada checklist pemisahan ini. Sudahkan kita melakukan pemisahan. Nah, ini ternyata kotak sampah, kardus dan sambungan itu berdekatan dengan panel. Nah, ini kita pisahkan ya. Sehingga resikonya bisa kita mengurangi resiko ya, sehingga tidak terlalu berdekatan. Kemudian di atas juga kita temukan stop kontak. Ternyata ditemukan stop kontak yang kendor itu yang bisa menyebabkan kebakaran ya, karena dapat menimbulkan percikan. Nah, dilakukan perbaikan stop kontak dengan cara dikencangkan. Selanjutnya catatan di atas ada temuannya, yaitu pemeliharaan dan perbaikan yang menimbulkan panas atau percikan dapat menyebabkan kebakaran bila terjadi kebocoran gas yang ada ya, gas yang kita tidak ketahui. Mohon maaf. Untuk itu, setiap adanya pekerjaan yang dapat menimbulkan panas percikan dilakukan di luar ruangan, atau kalau tetap di dalam ruangan maka pintu dan ventilasi yang ada harus terbuka. Nah, jadi catatan di atas, risikonya sudah kita bacakan, pengurangannya sudah kita buatkan juga di sini. Kemudian checklist yang menghilangkan atau mengamankan bahan bakar yang bisa dipergunakan untuk membakar. Di atas sudah kita temukan catatannya, maka risikonya bahwa bahan bakar berupa kardus. Kita jangan kemana-mana berdasarkan temuan yang sudah ada di atas ya. Bahan bakar berupa kardus, kertas, korek api itu dapat dijadikan bahan bakar untuk membakar ya, dengan sengaja. Nah, untuk itu dilakukan pembuangan sampah seperti kertas atau kardus yang ditemukan tadi. Jadi risiko temuan catat aja, temuan ada, kita langsung bisa kurangkan, bahkan bisa kita hilangkan. Berikutnya, checklist tentang perlindungan ruangan gas medis dari kebakaran atau pembakaran yang disengaja. Nah, catatannya ada di atas. Kita lihat risikonya, lampu penerangan itu bila secara tidak sengaja terkena tangga atau alat kerja yang lain, dia akan pecah dan menimbulkan percikan dan dapat menjadi penyebab kebakaran. Untuk itu,
perlu dikasih perlindungan lampu penerangan sehingga bila terkena tangga atau alat kerja yang lain itu tidak terkena lampunya langsung. Ya, jadi sudah ada solusi yang akan kita lakukan untuk pengurangan atau menghilangkan. Kemudian checklist memastikan semua orang aman jika ada kebakaran. Ya, itu yang pertama yaitu tanda adanya kebakaran di ruang itu. Nah, kita lihat catatannya ada, ternyata temuannya tidak adanya detektor asap ya, dan alarm. Nah, ini ada pada lembar daftar pertimbangan, kan tidak ada deteksi dan alarm di situ tulis. Maka tidak adanya detektor asap dan alarm dapat menyebabkan kebakaran membesar dan sulit dikendalikan. Untuk itu perlu dipasang sistem deteksi alarm kebakaran. Sementara sistem deteksi belum terpasang untuk mencegah adanya kebakaran. Tanda adanya kebakaran itu dimulai adanya bau benda terbakar di dalam maupun di luar ruangan. Jadi kita menyampaikan dua solusi. Pertama memasang, sementara itu dalam proses pengajuan maka kita membuat pengurangan risikonya itu bahwa bagaimana bau saja benda terbakar kita sudah nyatakan itu adanya kebakaran sehingga bisa kita respon. Nah, demikian Sobat Safety ya. Kita akan lanjutkan checklist tentang peringatan bagi orang lain adanya kebakaran di ruang gas medis ya. Untuk di episode berikutnya tentunya. Terima kasih buat Sobat Safety. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan lanjutkan checklistnya dan contoh temuannya dan pengurangannya ya. Kita seperti yang ini kita akan sampaikan di episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share, tulis komentar kita untuk berbagi, tekan lonceng untuk notifikasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah selamat dan sehat. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.